Hai kalian penunggu hutan angker ini, aku minta tolong sama kalian, balaskan dendamku. Aku siap murtad untuk kalian. Waktu itu Fatih ini melihat ada sosok perempuan pakai jubah putih. Nah, sosok perempuan ini kayak mondar-mandir. Dia ini nggak jalan, tapi melayang. Kakak perempuan Fatih yang bernama Kak Ima ini mengalami kesurupan. Dia benar-benar teriak-teriak, dan anehnya wajah Kak Ima ini berubah. Jadi kayak ada wajah perempuan lain yang nempel di wajah Kak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Fatih yang asalnya dari Kepulauan Bintan, Riau. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, semoga di dalam bulan Ramadan ini kita selalu diberkahi, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menemani kalian di bulan puasa ini. Kami akan membagikan cerita. Cerita ini asalnya dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kepulauan Bintan. Yang membagikan cerita ini adalah Al-Fatih, dan kebetulan dia yang mengalami cerita tersebut, dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2008. Jadi Fatih ini tinggal di sebuah perkampungan nelayan. Warga di sana itu memang kesehariannya berangkat ke laut, nelayan, mencari ikan, mencari kepiting. Dan di sela-sela waktu itu memang ada proyek instalasi listrik yang dikerjakan oleh mereka. Dan kebetulan Fatih ini juga ikut proyek instalasi listrik tersebut. Nah, proyek instalasi ini dikerjakan di sebuah lokasi wisata. Di sana ada lokasi wisata Lagoy, kalau teman-teman tahu bisa komentar di bawah. Dan kebetulan waktu itu Fatih ini sudah mengerjakan instalasi ini selama beberapa bulan. Dan proyek ini sudah rampung. Artinya bahwa setelah itu, untuk menunggu proyek selanjutnya ini akan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sela-sela waktu nganggurnya itu biasanya warga di sana ini melaut, mereka mencari ikan dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan Fatih ini. Nah, Fatih ini adalah 4 bersaudara. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana sekali, dan menurut Fatih rumahnya itu sudah sangat reot. Bertahun-tahun lamanya orang tua Fatih ini mengumpulkan uang yang cukup untuk bisa merenovasi rumahnya yang reot itu. Nah, waktu itu mereka sudah bisa mengumpulkan sekitar 10 juta lebih. Rencananya uang ini akan dikumpulkan lebih dulu, dan ketika cukup uangnya untuk merenovasi rumah. Nah, singkatnya waktu itu Fatih ini ngajak salah satu temannya untuk melaut mencari kepiting.
Nah, karakter laut di sana itu bukan seperti laut-laut yang biasa kita lihat. Mungkin di bawahnya ada batu karang. Nah, kalau laut di sana, menurut Fatih itu lautnya berlumpur. Nah, biasanya warga itu mencari ikan dan juga mencari kepiting. Dan kebiasaan Fatih memang mencari kepiting, lalu kemudian kepiting-kepiting hasil tangkapannya itu dibawa ke beberapa orang pengepul. Di sana ada rumah produksi untuk mengolah daging kepiting. Itulah yang biasa dilakukan oleh Fatih. Jadi malam itu, Fatih ini ngajak satu temennya, mereka kumpul setelah pas Isya. Jadi setelah Isya itu mereka naik perahu menuju ke tengah laut. Di bagian-bagian tertentu memang ada kedalaman laut itu yang sampai 15 meter. Nah, di sanalah Fatih ini berdiam diri di sana dan mulai mencari kepiting sambil menikmati suasana malam itu. Nah, ternyata tanpa diketahui oleh Fatih, di waktu yang sama, di kampungnya ini telah terjadi sesuatu. Artinya, pada jam-jam 11 malam itu, terjadi keributan. Lokasinya ada di sebuah rumah pengepulan kepiting. Jadi, waktu itu juragan ini marah-marah karena dia kehilangan uang 15 juta. Nah, otomatis warga yang tinggal di sekitar sana, ini semua kumpul di sana. Mereka ditanya, ada yang ngelihat gak yang masuk di rumah saya ini? Karena uang saya ini hilang 15 juta. Nah, kok tiba-tiba ada ibu-ibu dan anak perempuannya, beliau ini biasa mempunyai kedai warung di sana. Beliau menjaga sebuah warung di sana. Tiba-tiba ibu-ibu ini bilang, Pak, saya melihat sendiri sama anak saya. Tadi jam 9 malam, itu si Fatih masuk dari pintu belakang. Mungkin bisa dipastikan dia yang mencuri uangnya. Nah, setelah mendengar kesaksian dari ibu-ibu ini, warga jadi gempar. Mereka akhirnya langsung pandangannya tertuju ke Fatih. Tapi karena saat itu Fatih ini sedang melaut, jadi yang ditanya lebih dulu adalah orang tuanya si Fatih. Nah, singkatnya setelah Fatih ini mencari kepiting, dia masih belum tahu di kampungnya ada kejadian semacam ini. Jadi dia pulang seperti biasa. Pagi itu dia langsung ke rumah dan dia langsung istirahat. Baru sekitar jam 11 siang, dia ini dibangunkan oleh bapaknya. Nak, bangun nak. Bapaknya tanya, kamu semalam kemana? Ya, Fatih bilang bahwa dia ini melaut mencari kepiting bersama satu orang temannya. Terus bapaknya bilang bahwa semalam itu ada sebuah kejadian. Kampung ini rame, gempar karena bos juragan kepiting itu kehilangan uang 15 juta. Dan ada saksi yang menyebutkan bahwa kamu yang ngambil uangnya, kamu masuk dari pintu belakang. Nah, mendengar penjelasan dari bapaknya, Fatih kaget dan menyangkal pernyataan dari bapaknya itu. Loh Pak, Fatih ini melaut cari kepiting. Nah, itu kepitingnya sudah Fatih bawa di rumah pengepul kepiting. Kok bisa Fatih dituduh seperti itu? Ya ini gimana? Saksinya banyak yang melihat kamu. Kamu jujur aja sama Bapak. Nah di situ Fatih semakin bingung. Kenapa kok ada orang yang menuduh Fatih seperti ini? Padahal jelas bahwa malam itu Fatih ini melaut cari kepiting. Nah supaya hal ini lebih meyakinkan, Fatih ini berusaha cari salah satu temannya itu. Didatangkanlah temannya ini untuk saksi bahwa malam itu Fatih dan temannya ini nyari kepiting. Ketika salah satu teman Fatih ini dihadirkan di sana, parahnya waktu itu teman Fatih ini malah bilang dia nggak ketemu Fatih sama sekali. Dia nggak melaut bersama Fatih malam itu. Inilah yang membuat Fatih semakin kecewa. Dan akhirnya setelah mendengar hal ini, Fatih ini ingin tahu siapa yang menuduh Fatih mencuri uang 15 juta itu. Belakangan barulah Fatih tahu bahwa yang menuduhnya mencuri atau yang memfitnahnya ini adalah seorang ibu-ibu dan anak perempuannya yang biasanya menjaga warung di dekat rumah pengepul kepiting tersebut. Dari situlah Fatih ini benar-benar dendam. Kenapa kok bisa orang ini menuduh dia? Padahal malam itu dia nggak melakukan apa-apa. Fatih ini cari kepiting dan nggak ada urusan sama uang 15 juta. Akhirnya sekitar jam 2 siang, datanglah pihak kepolisian ke rumah Fatih bersama dengan juragan kepiting tersebut. Nah, karena waktu itu bapaknya Fatih ini nggak mau panjang lebar,
bapaknya Fatih ini menjelaskan ke Juragan Kepiting dan juga ke pihak kepolisian bahwa anaknya ini nggak bersalah. Tapi kalau memang dia tetap dituduh seperti itu dan ada saksi yang melihat seperti itu, bapaknya hanya bilang bahwa beliau hanya ingin damai. Nah, disitulah bapaknya Fatih menjelaskan, kami akan mengganti kerugian uang 15 juta tersebut. Diambilkanlah uang 15 juta yang Fatih sendiri tahu bahwa uang 15 juta ini nantinya akan dibuat untuk merenovasi rumahnya yang sudah reot. Uang ini sudah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya oleh keluarga Fatih. Ternyata uang ini hanya untuk membayar kerugian dari bos kepiting tersebut yang jelas-jelas bahwa Fatih tidak melakukan hal tersebut. Nah, singkatnya pihak kepolisian dengan seorang juragan kepiting ini pun pergi meninggalkan rumah Fatih setelah dia membawa uang 15 juta dari bapaknya Fatih itu. Tapi tidak dengan Fatih, dia masih mendendam perasaannya itu. Dia masih jengkel dengan orang yang melaporkan Fatih atau yang menuduh Fatih bahwa Fatih ini mencuri. Jadi di dalam kamar itu dia merenung. Hatinya ini benar-benar sakit rasanya. Dia membayangkan orang tersebut bisa-bisanya dia menuduh Fatih, padahal dia nggak mencuri. Jadi akhirnya dendam ini semakin membara. Keesokan harinya, dia ini berpikir yang tidak wajar. Karena mungkin sudah diliputi rasa dendam, dia benar-benar jengkel. Dia pamit ke bapak dan ibunya, dia mau pergi sekitar semingguan. Dia mau cari pekerjaan. Padahal Fatih ini sudah niat, dia mau masuk hutan yang dikenal angker. Dia mau minta tolong kepada sosok jin iblis atau apapun itu untuk membantu membalaskan dendamnya Fatih. Jadi dari situlah Fatih ini sudah mempersiapkan makanan, minuman, dan bekal selama dia ada di hutan. Tapi dia pamitnya ke orang tua, dia mau cari pekerjaan sekitar semingguan. Akhirnya diizinkanlah oleh orang tua Fatih, dia pun mulai berjalan menuju ke hutan tersebut. Sebelumnya Fatih sendiri nggak pernah masuk hutan ini, karena hutan ini benar-benar lebat, rindang, dan memang dikenal angker. Jadi pertama kali dia masuk ke hutan itu, sebenarnya Fatih sendiri ini nggak tahu apa yang harus dilakukan nanti. Karena dia sendiri nggak pernah belajar ilmu-ilmu hitam semacam itu. Dan yang kedua, dia nggak pernah berkomunikasi dengan jin atau iblis atau danyang apapun itu. Dia nggak pernah. Jadi artinya, Fatih ini nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi karena dia sudah diliputi rasa dendam, yang dia pikirkan dia hanya pengen balas dendam, dan dia pengen minta tolong kepada penghuni hutan tersebut. Nah, masuklah kemudian Fatih. Waktu itu sekitar jam 11 siang. Dia memilih lokasi yang benar-benar terlihat angker. Nah, waktu itu dia melihat ada sebuah pohon besar. Dan terlihat angker memang dari kejauhan. Akhirnya Fatih mendekat ke pohon tersebut. Dia duduk di sana. Dia mulai menyalakan kemenyannya. Sampai malam hari. Ketika malam dia lapar, dia makan bekal-bekalnya dan minum secukupnya. Jadi yang dilakukan Fatih ini, selain membakar kemenyan, dia teriak-teriak, "Hai kalian penunggu hutan angker ini, aku minta tolong sama kalian, balaskan dendamku. Aku siap murtad untuk kalian. Aku siap murtad meninggalkan agamaku, asal kalian bantu aku. Balaskan dendamku." Jadi selama semalam penuh, dia hanya ngomong seperti ini karena dia sendiri bingung apa yang harus dilakukan. Nah, begitu pagi hari tiba, yang dilakukan Fatih, dia hanya tiduran di sekitar pohon tersebut, dan sekali waktu dia jalan-jalan di sekitaran hutan. Begitu malam hari tiba, dia melakukan hal yang sama. Dia bakar kemenyan, dia duduk bersila konsentrasi, dan terus meneriakkan nama penghuni yang ada di hutan tersebut. Intinya waktu itu dia minta tolong kepada seluruh makhluk yang tinggal di hutan angker ini, supaya dia bisa membantu membalaskan dendam Fatih ini. Nah, singkat cerita, selama sekitar 7 hari 7 malam Fatih ada di hutan tersebut, dan dia terus melakukan hal yang semacam itu. Ternyata Fatih ini nggak mengalami apapun. Selama dia ada di hutan itu, dia paling cuma mendengar suara-suara orang jalan, ada suara orang yang bisik-bisik, tapi sama sekali dia nggak pernah ditampaki sosok yang menyeramkan. Dan dia nggak pernah didatengin sosok yang menyeramkan itu. Jadi artinya waktu itu Fatih berpikir bahwa dia gagal. Sudah sekitar 7 hari 7 malam dia ada di hutan ini dan perbekalan sudah habis, Fatih pun pulang.
Ketika dia keluar dari hutan itu, dia pastikan bahwa nggak ada sama sekali orang yang melihat dia keluar dari hutan tersebut. Karena Fatih sendiri khawatir kalau ada orang yang curiga. Jadi setelah dipastikan bahwa di luar ini nggak ada orang, Fatih pun akhirnya berjalan menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, orang tuanya tanya, "Kamu dari mana aja?" "Dari cari kerja, Pak." Hari itu pun dilalui oleh Fatih dan nggak ada kejadian apapun. Nah, tiba-tiba pada suatu malam, selepas Isya, waktu itu Fatih ini lagi duduk-duduk di ruang tamu. Nah, biasanya di kampung ini, di bawah jam 9 malam, pintu-pintu rumah ini dibiarkan terbuka. Waktu itu Fatih ini melihat ada sosok perempuan pakai jubah putih. Nah, sosok perempuan ini kayak mondar-mandir. Tapi dia ini nggak jalan, tapi melayang. Nah, karena penasaran, Fatih mendekat. Ketika mendekat ke arah sosok perempuan ini masih terlihat, tapi kakinya itu sama sekali nggak terlihat. Jadi benar-benar sosok perempuan ini melayang. Nah, melihat penampakan yang menyeramkan ini, Fatih itu berkata dalam hatinya, "Jangan-jangan ini makhluk penghuni hutan angker itu. Dia sengaja datang ke sini untuk bantu balas dendamku." Nah, akhirnya Fatih ini berdiam diri. Dia konsentrasi, dia berusaha untuk kontak batin dengan perempuan tersebut. "Hei, kalau memang kamu mau bantu membalaskan dendamku, tampakkan wujudmu sekali lagi. Tampakkan wujudmu mendekat ke aku. Aku pengen minta bantuanmu. Aku siap murtad untuk kamu." Dan pada akhirnya sosok perempuan ini nggak tampak lagi. Fatih pun beranjak tidur. Nah, sekitar jam 2 dini hari, dia ini diganggu oleh suara-suara. Dan Fatih pun bangun. Pada waktu itulah Fatih ini melihat ada sosok perempuan ini muncul lagi. Dia lagi-lagi ini terbang, mondar-mandir sambil melayang. Dan hal ini dilihat Fatih sekitar beberapa menit dan kemudian sosok perempuan ini menghilang. Nah, pagi itu ketika Fatih ini bangun dari tidurnya, dia heran karena nggak ada satupun orang yang bangun. Bapaknya masih tidur di kamar, ibunya masih tidur, kakaknya Kak Ima ini juga masih tidur, dan adik-adiknya pun juga masih tidur. Karena Fatih ini khawatir, didatangilah satu-satu. Ternyata barulah Fatih ini tahu bahwa seisi rumah Fatih ini semuanya demam. Badannya panas meriang. Jadi semuanya merasakan demam kecuali Fatih. Akhirnya Fatih ini berpikir, apa jangan-jangan sosok perempuan kemarin ini yang membuat satu keluarga ini demam? Tapi anehnya Fatih nggak mengalami demam. Nah, suatu ketika, hal yang mengagetkan terjadi di rumah Fatih. Tiba-tiba kakak perempuan Fatih yang bernama Kak Ima ini mengalami kesurupan. Dia benar-benar teriak-teriak, dan anehnya wajah Kak Ima ini berubah. Jadi kayak ada wajah perempuan lain yang nempel di wajah Kak Ima. Dan itu semua bisa melihat. Akhirnya semuanya histeris. Sampai-sampai waktu itu Fatih ini mencoba untuk adzan. Jadi akhirnya Fatih ini adzan persis di depan Kak Ima. Dan disinilah Fatih itu melihat sekali lagi wajah Kak Ima ini sudah berubah. Jadi memang benar kayak ada wajah perempuan lain yang nempel di wajah Kak Ima. Fatih akhirnya sambil nutup mata, dia adzan persis di depan Kak Ima. Selama Fatih ini azan, tiba-tiba Kak Ima ini mulai agak tenang. Sampai benar-benar Kak Ima ini lemas. Dan akhirnya dia ditidurkan di kamar. Nah, ada catatan tersendiri bahwa 3 bulan lagi Kak Ima ini akan menikah. Jadi memang waktu itu semua keluarga ini sedang fokus pada Kak Ima. Tentu keluarga ini nggak mau sesuatu terjadi pada Kak Ima. Jadi ketika Kak Ima mengalami kerasukan seperti ini, semuanya bingung. Nah, ternyata kejadian semacam ini terus-menerus dialami oleh Kak Ima. Hampir tiap malam, Kak Ima ini mengalami kesurupan. Dan beliau selalu teriak-teriak semacam itu, suaranya berubah, wajahnya pun juga berubah. Dan ini dialami hampir setiap malam. Ketika pagi, suasana normal kembali. Keluarga itu kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika malam hari, dan lebih-lebih selepas Isya, sampai tengah malam, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Nah, begitupun juga yang dialami oleh ibunya Fatih. Ibunya Fatih ini sering mendengar ada suara erangan-erangan seperti sosok laki-laki besar. Suara ini benar-benar keras.
Dan suaranya ini didengar oleh ibunya Fatih hampir setiap malam. Nah, singkatnya, selama 3 bulan, mereka ini diteror oleh suara-suara dan juga penampakan yang aneh-aneh. Dan semua ini terjadi di rumah Fatih. Di satu sisi, Fatih ini yakin bahwa makhluk-makhluk inilah yang sengaja datang ke sini oleh panggilan Fatih waktu itu. Tapi di satu sisi lain, Fatih ini nggak berani jujur kepada bapak dan juga ibunya. Merasa bahwa makhluk-makhluk ini terus-menerus meneror keluarga Fatih. Akhirnya Fatih nggak terima. Dia merasa ini gangguannya sudah benar-benar luar biasa, sudah benar-benar mengganggu. Akhirnya pada suatu hari, Fatih sengaja menuju ke hutan tersebut. Rencananya dia ini mau datang ke hutan tersebut, dia mau berusaha untuk negosiasi dengan penghuni yang ada di hutan tersebut. Artinya Fatih ini sudah nggak mau lagi diganggu. Nah, pada satu kesempatan di malam itu, ketika Fatih berdiam diri di hutan, Fatih ini sempat melihat ada sosok laki-laki. Memang sosok ini tidak menyerupai manusia, tapi mirip dengan manusia. Hanya saja tingginya ini benar-benar luar biasa, sekitar 2 meter. Sosok ini yang dilihat Fatih adalah hitam semua. Sosok ini jalan mendekat ke arah Fatih, dan disitulah Fatih ini berucap, "Tolong jangan ganggu saya lagi, tolong jangan ganggu keluarga saya lagi. Saya capek, saya nggak mau lagi minta tolong ke kalian. Biarlah saya lepaskan dendam-dendam saya ini, dan biar saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas siapa yang sudah memfitnah saya. Jadi mulai saat ini saya nggak mau lagi minta tolong sama kalian. Saya kapok." Nah, setelah Fatih berucap seperti ini, Fatih pun keluar dari hutan tersebut. Nah, pada saat dia keluar dari hutan inilah Fatih ini kecolongan. Dia sempat dilihat oleh pamannya sendiri bahwa Fatih baru saja keluar dari hutan itu. Nah, otomatis pamannya Fatih tanya, "Loh, kamu dari mana? Kok kamu dari hutan itu? Ngapain?" Nah, akhirnya Fatih ini kebingungan. Dia jawab sebisanya, "Itu paman, saya cari akar pohon buat alat untuk kerja." "Oh ya sudah, kirain ngapain." "Iya paman." Akhirnya Fatih ini pulang kembali ke rumah, dan kondisi di rumah ini masih benar-benar berantakan. Sosok-sosok makhluk gaib ini masih sering datang ke rumah Fatih, dan bahkan yang sering diganggu ini adalah Kak Ima. Jadi total hampir 3 bulanan Kak Ima ini terus-menerus mengalami kesurupan. Dan sampai pada akhirnya, sebelum Kak Ima ini menikah, ada kabar yang membuat keluarga Fatih ini gembira. Jadi tiba-tiba Juragan Kepiting ini datang ke rumah Fatih, dan beliau menyerahkan uang 15 juta itu. Dan beliau bilang waktu itu bahwa sudah ada yang mengaku. Jadi yang mencuri ini adalah orang dekatku sendiri. Dia tiba-tiba datang ke aku, dia minta maaf dan dia mengakui perbuatannya. Uang 15 juta itu dikembalikan. Jadi dari sini, uang bapak yang 15 juta saya kembalikan dan saya minta maaf karena ini salah paham. Nah, setelah mendapat kabar baik ini, tentu bapaknya Fatih ini luar biasa gembira. Yang pertama karena ini bisa membuktikan bahwa Fatih ini bukanlah pencuri. Dan yang kedua, uang 15 juta ini kembali dan bisa untuk merenovasi rumah Fatih yang sudah reot itu. Nah, singkatnya, Kak Ima ini pun menikah. Setelah Kak Ima menikah, Kak Ima dan suami ini jarang lagi pulang ke rumah Fatih. Mereka berdua tinggal di rumah suaminya, di rumah mertua Kak Ima. Dan ternyata selama Kak Ima tinggal di rumah mertuanya, Kak Ima ini masih sering mengalami kerasukan. Bahkan cerita dari Kak Ima sendiri, pada saat Kak Ima ini tidur, dia selalu tidur di samping kanannya ini adalah suaminya. Tapi pada suatu malam, Kak Ima sering mengalami tiba-tiba dia merasa ada orang yang tidur di samping sebelah kirinya. Padahal Kak Ima tahu bahwa suaminya tidur di samping kanannya. Jadi malam itu, Kak Ima memberanikan diri, dia membuka matanya pelan-pelan. Setelah dibuka matanya pelan-pelan, Kak Ima ini semakin penasaran. Karena tentu ini bukan sosok suaminya. Dan wajahnya itu hitam aneh. Begitu Kak Ima ini membuka matanya lebar-lebar dan dia bisa memastikan dengan jelas bahwa yang dilihat ini adalah pocong hitam. Yang wajahnya ini hitam gosong. Dari situlah Kak Ima ini teriak-teriak membangunkan suaminya. Ketika suami Kak Ima ini bangun, sosok pocong hitam ini sudah nggak kelihatan lagi.
Tapi anehnya terus-terusan Kak Ima mengalami sesuatu yang ganjil semacam ini. Dan itu terjadi terus-menerus sampai Kak Ima ini hamil. Pada saat Kak Ima ini hamil, 3 bulan kehamilannya, Kak Ima ini masih sering kesurupan. Sampai badannya itu benar-benar kurus dan dia itu nggak bisa jalan. Dan akhirnya pihak keluarga membawa Kak Ima ke rumah sakit. Sebenarnya Kak Ima ini nggak mau dibawa ke rumah sakit. Tapi karena kondisi Kak Ima terus-menerus seperti itu, dipaksalah Kak Ima dibawa ke rumah sakit. Ternyata begitu sampai di rumah sakit, pihak dari rumah sakit menyatakan Kak Ima ini nggak sakit serius. Sakitnya Kak Ima ini biasa, seperti sakitnya orang-orang hamil. Yang dibutuhkan Kak Ima, dia harus menambah gizinya, menambah kadar proteinnya, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu dokter hanya memberikan resep-resep yang ringan. Setelah itu Kak Ima kembali pulang. Nah ternyata setelah Kak Ima ada di rumah, Kak Ima ini semakin sering kerasukan. Sampai kerasukannya ini parah. Dia sampai berdiri teriak-teriak. Dan wajahnya itu selalu berubah menjadi wajah lain. Nah karena Kak Ima ini terus-terusan mengalami kejadian semacam ini. Sampai ketika 6 bulan masa kehamilan Kak Ima ini masih terus-terusan seperti ini. Dan yang semakin parah ini adalah di bagian kaki sampai bagian pinggang Kak Ima. Ini bengkak semua. Anehnya di bagian pinggang ke atas, badan Kak Ima ini kurus kering. Nah hal inilah yang membuat Kak Ima ini nggak bisa jalan. Jadi kemana-mana Kak Ima ini harus digendong. Dan sakit Kak Ima ini semakin parah. Ditambah lagi juga beliau sering melihat kehadiran sosok-sosok aneh. Sosok-sosok yang menyeramkan ini selalu mendatangi Kak Ima. Dan dia mengancam untuk membunuh Kak Ima. Inilah yang membuat Kak Ima ini terus-terusan takut dengan kejadian semacam ini. Sampai suatu ketika Kak Ima ini dibawa lagi ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menyatakan Kak Ima ini nggak sakit terlalu berat. Akhirnya Kak Ima dipulangkan lagi. Dan pada akhirnya keluarga menyimpulkan Kak Ima ini sakitnya sakit non medis. Didatangkanlah ustadz dan Kak Ima ini diruqyah secara syar'i. Selama ruqyah ini berjalan, Kak Ima itu terus-terusan kesurupan dan dia terus-terus teriak-teriak semacam itu. Tapi ruqyah ini terus dilakukan sampai puncak-puncaknya Kak Ima ini mengalami sakit yang luar biasa dan pada akhirnya Kak Ima dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, usia kehamilan Kak Ima ini sudah 9 bulan. Jadi nggak lama lagi Kak Ima akan melahirkan. Tapi di situ Kak Ima bilang dia nggak mau melahirkan secara sesar. Dia maunya lahir secara normal. Tapi karena kondisi Kak Ima yang seperti itu, pihak rumah sakit nggak mau ambil resiko. Pihak rumah sakit menyarankan supaya Kak Ima ini dioperasi sesar. Tapi Kak Ima ini tetap bersikukuh. Dia mau melahirkan secara normal. Dan pada akhirnya, puncak-puncaknya sebelum Kak Ima ini melahirkan, Kak Ima ini mengalami sakit yang benar-benar luar biasa. Dan pada akhirnya, Kak Ima ini pun berhasil melahirkan bayi perempuan. Tapi di satu sisi lain, nyawa Kak Ima ini nggak tertolong. Kak Ima meninggal pada saat melahirkan bayi perempuannya itu. Dan sejak saat itulah, bayi dari Kak Ima ini dirawat oleh orang tuanya Fatih. Nah yang aneh adalah, setiap malam, bayinya ini selalu nangis terus-menerus. Sampai pada akhirnya bapaknya Fatih ini bilang ke Fatih, tolong semua yang ada di sini bacakan Quran dengan kencang. Jadi waktu itu ibunya Fatih ini membaca Al-Quran dengan kencang. Sengaja suaranya ini dikeraskan, supaya bayinya ini nggak nangis lagi, supaya gangguan-gangguannya itu hilang. Jadi selama hampir 2 bulan, bayi perempuan ini selalu nangis terus-menerus, terutama selepas Isya, sampai tengah malam. Dan selama 2 bulan itu, Fatih dan keluarganya selalu membacakan Al-Quran dengan suara yang kencang. Dengan harapan supaya bayi ini nggak diganggu lagi oleh makhluk halus. Dan sampai pada akhirnya setelah 2 bulan itu, si bayi ini kembali normal. Dia nggak pernah lagi nangis-nangis semacam itu. Nah sebenarnya Fatih ini sudah tobat, benar-benar tobatan nasuha. Ketika dia merasa bahwa apa yang dilakukan ini berefek ke keluarganya, terutama kepada kakaknya sendiri, Kak Ima, yang sampai merenggut nyawa Kak Ima. Jadi sebelum nyawa Kak Ima ini tidak tertolong, sebenarnya Fatih ini sudah bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Jadi sebelum Fatih menuju ke hutan tersebut untuk kedua kalinya, Fatih ini sudah bertobat.
Dia sudah benar-benar gak mau lagi berhubungan dengan iblis dan tidak mau lagi bersekutu dengan jin. Dan ketika dia masuk ke hutan waktu itu, dia benar-benar bilang ke penghuni yang ada di hutan tersebut bahwa dia sudah gak mau lagi terlibat dan dia berharap jangan lagi mengganggu keluarganya Fatih. Jadi pada saat itulah Fatih ini benar-benar sudah mengikhlaskan. Dia sudah gak mau dendam lagi kepada orang yang selama ini memfitnah Fatih. Dan ternyata keajaiban itu pun terjadi. Pada akhirnya pencuri yang mencuri uang 15 juta itu pun akhirnya menyerahkan diri. Nah dari situlah Fatih semakin yakin bahwa tobatnya itu benar-benar diterima. Jadi pada saat itulah Fatih sudah nggak mau lagi terlibat dan bersekutu dengan jin. Dan dia menyadari bahwa dia harus benar-benar memendam dendamnya itu dan dia belajar untuk ikhlas. Dan di satu sisi lain, dia menyadari bahwa ketika seorang manusia mulai bersekutu dengan jin atau setan, maka segala keburukan akan terjadi pada dirinya dan bahkan keluarganya. Dan itu sudah benar-benar dialami oleh Fatih. Sampai-sampai puncak-puncaknya Kak Ima ini meninggal dunia. Dan Fatih sadar bahwa meninggalnya Kak Ima ini ada sangkut pautnya dengan sosok jin yang sudah dipanggil Fatih ke rumahnya. Nah dari sini Fatih juga mendapat pelajaran yang besar sekali. Bahwa ketika Fatih melepaskan dendam itu, dia berusaha untuk ikhlas. Dan dia berusaha melepaskan bersekutu dengan jin. Maka jawaban Allah ini langsung didatangkan kepada Fatih. Yang terjadi adalah orang yang memfitnah Fatih waktu itu, seorang ibu-ibu dan anak perempuannya, saat ini usaha beliau ini bangkrut. Dan ada kabar bahwa anak perempuannya itu menjadi seorang PSK. Dan anaknya yang laki-laki ini keluar masuk penjara. Artinya bahwa kehidupan orang ini semakin berantakan. Dan inilah yang menjadi pelajaran besar bagi Fatih. Bahwa ikhlas itu mengalahkan segalanya. Ikhlas itu bisa memberikan kita kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang. Dan menghindarkan diri dari persekutuan dengan jin adalah tindakan yang menjauhkan diri dari kemusyrikan. Jadi dari situlah Fatih banyak belajar dari kisahnya ini. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Fatih kepada Kembara Sunyi. Dan sampai pada hari ini, Fatih merawat anak perempuan dari Kak Ima itu dengan tulus dan ikhlas. Nah, demikian cerita yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look